Ini sebuah cerita dari seorang pria di Hatfield, Indiana, Amerika. Di usia 6 tahun dia ditinggalkan ayahnya untuk selamanya. Saat itu ibunya mulai bekerja di sebuah pabrik pengalengan tomat. Hidup begitu menderita bahkan sejak usia muda. Situasi sulit yang dia alami membuatnya bekerja sebagai buruh tani di usia 10 tahun. Dia dikeluarkan dari sekolah saat berada di kelas 6 dan memutuskan meninggalkan rumahnya. Dia mulai bekerja di usia 16. Dia memalsukan usianya hanya untuk mendaftar sebagai angkatan bersenjata United States. 1 tahun kemudian, dia memutuskan untuk keluar dan memilih bekerja sebagai buruh stasiun kereta api sembari belajar ilmu hukum di universitas terdekat. Sebuah pertengkaran membuatnya dikeluarkan dari pekerjaan dan dia memutuskan untuk kembali ke rumah ibunya untuk bekerja sebagai selling life insurance. Sampai akhirnya dia dipecat lagi karena tidak memperoleh penjualan. Beberapa tahun kemudian dia mendirikan sebuah perusahaan kapal skala kecil. Baginya itu merupakan jalan pintas untuk menuju kesuksesan. Tapi tak berhenti di sana, dia pun mendirikan sebuah perusahaan lampu listrik. Sayangnya, banyak perusahaan yang menjual lampu listrik jauh lebih baik dari lampunya. Semua kemalangan padanya tidak membuatnya patah arang. Dia memutuskan untuk kerja di perusahaan spare part dan lagi. Keputusan perusahaan untuk menutup produksi membuatnya jatuh kembali. Di usianya yang ke-40, dia bertemu general manager perusahaan minyak. Beliau memintanya untuk menjalankan sebuah pom bensin. Namun, perusahaan kolaps karena krisis ekonomi. Dia kehilangan pekerjaannya. Di tahun yang sama dia mendapatkan tawaran mengelola pom bensin. Free, tetapi harus ada bagi hasil pada keuntungan. Dia memulai untuk mengoperasikan pom bensin dan sembari menjual bermacam-macam lauk pauk untuk pengendara yang berhenti. Satu menu, yaitu fried chicken, membuat namanya menjadi terkenal. Beberapa tahun kemudian dia keluar dari pekerjaan dan mendirikan restoran setelah sukses besar di kedai sebelumnya. Dia memulai untuk memasarkan produknya dan mengejutkan. Sebuah persaingan dengan kompetitor berujung pada tragedi penembakan di restorannya yang mengakibatkan satu karyawannya tewas. 4 tahun berselang dia membeli sebuah motel di dekat restoran, berharap itu adalah sebuah opportunity baru. Tapi semua dilalap api bersama restorannya. Berkat ambisinya, dia membangun kembali motel baru dengan restoran di dalamnya berkapasitas 140 kursi. Dan lagi-lagi, Perang Dunia Kedua memaksanya untuk menutup semuanya. Begitu perang telah usai, dia mencoba menjual resepnya ke restoran lain. Resep unggulannya ditolak sebanyak 1009 kali. Hingga akhirnya pada tahun 1952, dia berhasil menjual resep rahasianya, yaitu Kentucky Fried Chicken, untuk pertama kali kepada salah satu restoran terbesar yang ada di kotanya. Dia memperoleh kesuksesan luar biasa. Sebagai hasilnya, dia meminta $0,04 per ayam. Namun kenyataannya roda berputar sangat kencang. Kabar buruk kembali datang. Ketika negara bagian mengurangi tingkat perjalanan pelanggan, dia terpaksa menjual semuanya. Dan pada saat itu hidupnya hanya bergantung pada sisa tabungan dan $105 setiap bulan yang dia dapatkan dari bantuan sosial. Tak patah arang, dia tetap gigih memperjuangkan fried chicken berkonsep franchise ke penjuru negeri. Dia berjalan menyusuri United States untuk mencari restoran yang cocok. Bahkan dia membuka restoran baru dan sebuah kantor pusat pada tahun 1959. Sembari menyusuri negara bagian, hobinya adalah tidur di kursi belakang mobil. Masih mencari restoran untuk menawarkan resepnya, hingga cahaya mulai tampak. Terdapat owner yang tertarik dan menegosiasi sebuah kerjasama. Pada tahun 1965, 75 tahun, dia baru saja memulainya. Setelah bergelut dengan penolakan, kegagalan, kemalangan, Colonel Sanders franchise sukses besar. KFC menjadi satu dari makanan cepat saji meluas secara global pertama kali, membuka outlet di Kanada, UK, Meksiko, dan Jamaika di pertengahan tahun 1960-an. Colonel mempertahankan simbol perusahaan, yaitu KFC, setelah menjualnya. Dia menyusuri lebih dari 400.000 km setiap tahun hanya untuk mengunjungi outlet KFC dan bertemu dengan berbagai customer di penjuru negeri. Pada usia 90 tahun, Colonel Sanders tutup usia, dan pada saat itu KFC telah tersebar di 6.000 lokasi di 48 negara di dunia. Sedangkan tahun 2019 terdapat 22.621 outlet KFC yang mendunia. Jika kamu bersedih atas penolakan atau kemalangan, ingatlah cerita ini. Dia dari sekolah, dipecat di berbagai perusahaan, gagal dalam karir, korban krisis ekonomi, pemecatan, dan Perang Dunia Kedua. Tapi lihatlah, dia menjadi pencipta resep masakan paling terkenal di dunia. Colonel Sanders, pencipta makanan cepat saji, adalah sebuah perjuangan. Itu semua adalah sebuah cerita sukses. Kita dapat belajar rejection,
penolakan, dan lainnya. Tetapi dedikasi selama bekerja akan mengarahkan kita pada kesuksesan, berapapun usiamu.